di sini saya akan mengcoaching dari rekan sejawat saya yang bernama Bu Vina Tresnawati ya Bu ya. Vina Citra Bu Vina Citra Tresnawati SPD. Beliau kebetulan rekan sejawat saya sesama guru IPA yang nantinya saya akan coaching atau saya observasi di kelas gitu ya. Nah ini Bu, sebelum nanti saya mengobservasi Ibu ke kelas nih, di sini ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya akan tanyakan terlebih dahulu kepada Ibu. Yang pertama nih Bu, nanti Ibu ketika di kelas saya akan menanyakan tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu terapkan di kelas nanti. Untuk materi yang kebetulan sekarang kan masih awal masuk bab ya Pak ya. Yeah. Kebetulan pertemuan ketiga tujuan pembelajarannya itu untuk mengenalkan laboratorium IPA, mencakup alat-alatnya, bahan atau tanda bahayanya, dan tata tertib atau untuk keselamatan bekerja di laboratorium, itu tujuannya. Yeah. Mungkin itu. Oh iya ya, materinya masih umum Bu ya? Ya. Masih sekitar alat-alat laboratorium. Nah ini kira-kira nanti sasaran output area pengembangannya itu seperti apa gitu? Ya, outputnya harapannya siswa nanti bisa paham, juga bisa kalau misalkan nanti ada praktek bisa menggunakan alat-alat dengan baik dan benar gitu. Jadi cara menggunakannya seperti apa, handlingnya seperti apa gitu ya, penanganannya ketika ada bahan berbahaya kan sudah tahu tandanya nih, misalkan ada tanda mudah terbakar atau apa. Jadi harapannya selain paham, siswa juga bisa nanti ketika terjun langsung praktek itu bisa langsung mengaplikasikan pemahamannya tentang alat dan bahan di lab. Oh iya, baik ya. Ya memang karena kalau pembelajaran IPA pasti banyak praktek Bu ya. Iya. Makanya diharapkan siswa minimal tahu gitu ya, Iya. tentang alat-alat prakteknya dari mulai nama atau fungsi kegunaannya nanti di laboratorium. Iya. Nah ini untuk model pembelajarannya Bu? Modelnya discovery learning. Discovery. Jadi belajar penemuan mungkin ya. Jadi nanti siswa rancangannya diperlihatkan, tapi tidak saya sebutkan dulu namanya. Jadi mereka akan mencari tahu dulu itu namanya apa, dengan mungkin berawal dari fungsinya dulu. Fungsinya mungkin tahu, tapi namanya apa itu yang mereka cari. Gitu. Oh iya. Baik, itu untuk model pembelajaran, berarti discovery ya. Ya. Kalau strategi pembelajarannya Bu itu seperti apa? Strateginya untuk metodenya mungkin menggunakan campuran ya, ada demonstrasi, jadi langsung diperlihatkan dan dipertontonkan langsung kepada siswa. Tapi nanti digabung juga dengan diskusi. Jadi selain demonstrasi dengan diskusi juga. Ya, berarti demonstrasi dan diskusi ya, termasuk pengenalan alat-alat lab gitu ya. Ya, betul. Nah ini kalau bentuk penilaiannya kira-kira seperti apa Bu? Penilaiannya secara tertulis, mungkin kalau saya sih rencananya dengan menggunakan Google Form, jadi tidak tertulis langsung gitu ya, tapi dengan media Google Form siswa nanti akan mengisi berupa pilihan ganda soal-soal yang sesuai dengan materi yang sudah diajarkan gitu. Ya, baik. Kalau sasaran kelasnya kira-kira ini? Ini untuk kelas 7, jadi karena masih pengenalan, khusus untuk kelas 7, kalau yang bagian saya sih kelas 7G sampai L gitu ya. Jadi masih pengenalan aja di kelas 7. Nah ini untuk materi pengenalan alat laboratorium ini waktunya berapa ini Bu? Berapa jam pelajaran? Kalau sesuai rencana sih untuk karena lumayan lama ya sebetulnya kalau pengenalan, karena betul-betul anak-anak tuh mencari tahu gitu ya. Jadi prosesnya mungkin agak butuh waktu. Untuk alat, bahan, dan keselamatan kerja mungkin butuh 3 JP. 3 JP? Oh ya. Ya baik Bu. Nah kalau 2 JP lebih terlalu singkat. Ya baik Bu, untuk praobservasi mungkin itu dulu yang saya tanyakan. Nanti saya akan lihat untuk observasi kelasnya. Nanti saya akan ya sambil video gitu Bu ya, sambil melihat bagaimana observasi di kelasnya. Ya mungkin itu Bu. Terima kasih atas waktunya. Ya.
Ayo, kenapa fungsinya? Betul? Menguji zat-zat yang wujudnya cair. Berarti kalau mengujinya di sini skalanya kecil atau besar? Kecil. Jadi untuk menguji yang hanya beberapa tetes saja ya. Oke, selanjutnya Jung yang hafal ini namanya apa? Yang namanya siapa? Raswa ya? Rasa. Rasa ini namanya apa? Gelas ukur. Fungsinya untuk apa? Untuk apa fungsinya, Jung? Siapa yang tahu fungsinya? Nah, yang belum dulu ya. Tadi Dimas sudah. Namanya siapa? Galuh ini buat apa fungsinya? Mengukur volume zat yang wujudnya cair. Kalau kalian bisa nggak pakai ini? Ya, tadi Bu, setelah saya lihat observasi di kelas nih ya, lumayan lama Bu ya. Tadi saya sudah lihat tadi cara Ibu mengajar di dalam kelas. Nah ini untuk pasca observasinya nih, kira-kira nih perasaan Ibu nih ketika tadi saya berada di kelas gitu ya, mengobservasi Ibu gitu, perasaannya gimana nih? Awalnya tegang karena mungkin biasanya saya sendiri gitu ya yang ada di kelas sebagai guru, tapi sekarang ada yang memperhatikan. Tapi itu hanya awal aja gitu ya. Lama-lama ya apa ya berkurang, jadi seperti biasa aja. Seperti biasa gitu, aja ya. Baik, pasti Bu ya, karena biasanya kalau kita di kelas kalau sendiri itu seperti bebas gitu ya. Kalau ada yang mengawasi kayaknya seperti apa gitu ya. Nah kemudian tahapan pembelajarannya di kelas? Tahapannya tadi yang pertama kan pembukaan ya, diawali dengan persepsi dan motivasi. Nah, persepsinya itu tadi anak-anak diingatkan lagi tentang cabang-cabang IPA, tapi saya arahkan dikerucutkan ke tentang mikrobiologi. Nah, dari mikrobiologi itu kan tadi saya tanya cabang ilmu IPA apa yang mempelajari tentang hewan-hewan atau makhluk hidup yang ukurannya sangat kecil. Kemudian ada siswa yang menjawab mikrobiologi. Nah, dari situ saya langsung sambungkan. Berarti untuk mikrobiologi membutuhkan apa? Ada yang jawab membutuhkan alat Bu, namanya mikroskop. Nah, jadi masuk tuh ke materi alat. Terus untuk motivasi saya awali dengan memperlihatkan alat-alatnya langsung. Siswa langsung seperti yang penasaran gitu, itu apa gitu kan, jadi pengen tahu namanya apa, fungsinya apa, jadi semangatnya tadi terlihat sih, jadi ketika mulai diperlihatkan antusias semuanya. Alhamdulillah. Ya, pasti ya, karena memang untuk usia kelas 7 itu biasanya kalau di SD itu pengenalan alat itu memang belum ada Bu ya. Ya pasti ketika kita diperlihatkan pasti semangat belajarnya pasti langsung beda gitu ya. Nah ini setelah tadi tahapan pembelajaran kan sudah dilakukan gitu secara sistematis mungkin Bu ya. Nah ini apakah sudah berhasil atau belum, gimana sesuai tujuan pembelajaran gitu? Kalau secara langkah-langkah kemudian dari mulai pembukaan gitu ya, kemudian kegiatan inti ke penutup, kalau dibilang berhasil atau tidak saya sudah berusaha maksimal gitu ya Pak. Nah, tapi untuk kepuasan diri saya sendiri sih cukup, tapi masih perlu ditingkatkan lagi gitu. Jadi nanti mungkin di kelas yang lain akan ada perbaikan lagi gitu. Refleksi gitu ya. Ya. Nah ini kira-kira kendala tadi ketika di kelas yang dihadapi kira-kira apa Bu? Kendalanya sih soal waktu ya Pak. Kurang jadi gitu. Waktu itu harus kita yang punya kendali. Nah jadi mungkin siswa kan ketika diberi modul misalkan ya, modul untuk menuliskan alat dan bahan beserta fungsinya misalkan, tapi siswa itu pasti kan akan, karena saya batasi jangan lihat HP gitu, jadi kan sesuai dengan apa yang mereka tahu, mereka dengar, mereka cari tahu. Nah jadi kan mungkin butuh waktu kayak diskusi, makanya butuh ada pemberi batasan waktu gitu. Mungkin harusnya saya tadi bilang waktunya 15 menit untuk mengisi tabel. Nah, harusnya seperti itu, tapi tadi saya lupa tidak menyampaikan batasan waktu, sehingga ya anak-anak jadi istilahnya kebablasan gitu, terus aja diskusi, dan ada yang nyantai gitu diskusinya. Kan harusnya
agak apa ya, mengikuti waktu gitu ya, nggak usah terlalu lama karena kan ada materi selanjutnya yang setelah alat ada bahan, setelah bahan ada keselamatan kerja gitu. Berarti kontrol waktu Bu ya. Ya, betul. Nah ini untuk refleksi tadi terkait kendala yang dihadapi nih ya, untuk refleksinya nih kapan bisa dilakukan ya refleksinya itu? Perbaikannya Iya itu. perbaikannya. Mungkin besok juga kan saya ada jadwal lagi di pertemuan yang sama gitu, maksudnya pertemuan ketiga juga tapi di kelas lain. Nah, mungkin saya akan coba langsung diterapkan pengaturan waktunya gitu. Jadi akan terasa lah, mudah-mudahan terasa lebih efektif dan efisien itu waktunya, nggak kebablasan kayak tadi. Ya baik Bu, saya rasa untuk coaching kita hari ini sudah cukup. Ibu sudah, kalau secara alur tirta gitu ya, memang sudah beralur gitu ya, sudah bagus. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya telah mendampingi dengan tugas saya. Terima kasih Bu. Ya, sama. Ya.